walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Baik, bismillah, kita perhatikan pada lafal walamma ja'ahum. Pada kata walamma ini ada huruf mim yang berharakat tasydid. Tasydid adalah tanda yang seperti ini. Ini kita namakan dengan tasydid. Tasydid. Apabila ada huruf mim berharakat tasydid, ini kita namakan dengan bacaan gunnah, dan ia harus ditahan, teman-teman. Harus ditahan suaranya sepanjang 2 harakat. Walamma, nah, ma sudah kita ma'rufkan, yaitu ada mad tabi'i. Kemudian lafal ja'ahum, panjangkan huruf ja sepanjang 4 harakat atau 5 harakat, karena pada saat ini ada bacaan berupa mad wajib muttasil. Mad yang terjadi disebabkan karenanya ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Huruf madnya di sini adalah huruf alif. Maka di atas alifnya ada tanda seperti ini menandakan dia dipanjangkan 4 harokat untuk huruf sebelumnya. Maka kita baca ja'ahum. Nah, kemudian mim di sini harus dijelaskan karena dia ada bacaan izhar syafawi. Kemudian rasulum, su mad tabi'i dhamma bertemu lum min indillah. Pada lafal lum min indillah, nah, di sini ada lun berharakat dhammatain bertemu dengan huruf mim. Apabila ada tanwin, pada dasarnya tanwin adalah suara nun yang dimatikan atau dilafalkan tapi tidak ditulis, bertemu dengan huruf mim, maka suara nunnya dimasukkan kepada huruf mim dan diganti dan dihilangkan. Maka hukum tajwidnya dinamakan dengan idgham. Nah, langkah kedua di sini karena dia wajib ditahan karena bertemu mim bertasydid, ditahan, maka dinamakan dengan bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah juga ini bisa kita namakan dengan idgham kamil. Maka masukkan tanwinnya kepada mim. Rasulum, rasulum, baru dilepas. Kemudian min indillah. Jelaskan suara nun ketika bertemu dengan huruf ain karena ia ada bacaan izhar, yaitu artinya jelas, al-wuduh wal bayan. Artinya jelas. Apa yang dijelaskan adalah suara nunnya diperjelas. Kemudian pada lafal min indillah ada nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka ada nun ketemu huruf dal, maka dinamakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya samarkan suara nunnya kepada makhraj daripada huruf dal. Huruf dal termasuk huruf yang dia keluarnya daripada ujung lidah yang bertemu dengan perbatasan antara gigi seri atas kita dengan gusinya. Maka min indi, bukan min indillah, tapi min indillah, langsung ke huruf dalnya. Lafal Allah bila dalun kasrah ditebalkan. Kemudian pelafal musaddiqul lima ma'ahum. Pada lafal qul lima ada dhammatain bertemu lam. Maka ini kita namakan dengan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, cara membacanya masukkan tanwinnya kepada huruf lam. Musaddiqul baru dilepas. Musaddiqul lima ma'ahum. Ma tabi'i fathah bertemu nih. Ma'ahum mim mati bertemu dengan na izhar syafawi.
Kemudian nabadza fariqum minal ladzina, fari mad tabi'i kasrah bertemu ya sukun, kum, nah ini sama ada dhammatain bertemu mim, yaitu kita hukumi dengan idgham bi gunnah sebagaimana tadi rasulum ya ditahan suara nya sepanjang 2 harokat. Maka nabadza fariqum baru dilepas. Minal ladzina, alladzina di sini ada bacaan alif lam syamsiyah mudghamah. Kemudian zina ada mad tabi'i. Utul kitaba, mad tabi'i pula ada dhammah bertemu sukun. Kemudian lafal kitab ada alif lam di sini. Alif yang ditandai dengan tanda lingkaran kecil berupa lingkaran kecil dianggap tidak ada karena dia di situ hamzah yang tidak dibaca, atau di sini biasanya alif untuk membedakan antara dia jamak atau bukan. Al-kitab di sini lamnya jelaskan. Kemudian kitaballah ya. Utul kitabah ta mad tabi'i fathah bertemu alif kecil. Kitaballah pun sama, fathah bertemu alif kecil, tebal apa? Dipanjangkan 2 harokat. Allahnya didahului dengan fathah, maka lafal Allah tebal. Tapi huruf ba-nya tidak boleh ditebalkan ya teman-teman. Contoh kitaballah, tapi dia kitaballah. Kitaballah ya, ba-nya tipis, Allah-nya tebal. Kemudian pada lafal wara'a zuhurihim ka'annahum, pada lafal ro-nya tebal karena dia ro tafkhim, ro yang dibaca dengan tebal karena dia berharokat fathah. Dan ro sendiri punya bacaan mad wajib muttasil, maka ro dipanjangkan 4 harokat. Wara'a zuhurihim, Allah tebalkan, jangan dibaca zuhurihim ya. Jangan sampai kita merubah huruf za diganti dengan huruf apa teman-teman? Diganti dengan huruf zai. Ini sering terjadi. Zuhurim itu dengan zai. Nah, ini salah. Tapi dia Allah tebal. Huruf belakang lidahnya kita naikkan. Ujung lidahnya, ujung lidah kita nempel dengan gigi sari atas. Hu mad tabi'i mim idhar syafawi jelas mimnya. Ka'annahum nun bertasydid sebagaimana mim bertasydid, yaitu ada bacaan gunnah ditahan suara n ya. Ka'annahum baru dilepas. Mim mati bertemu la sebagaimana tadi, yaitu izhar syafawi. La mad tabi'i ya'lamun, ada bacaan mad arid lis sukun, yang dimana di sini munnya kita hukumi dengan bacaan mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi kita nggak bilang 4 ya teman-teman. Baik, kita coba ulang sedikit. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Baik, kita uraikan bismillah satu persatu daripada hukum tajwid yang ada pada ayat ini. Untuk mad tabi'i mungkin kita akan sedikit lebih sedikitkan gitu ya. Kita lihat pada lafal wattaba'u ma tatlu syayatin. Panjangkan na'u ma panjangnya sama karena dia hukumnya mad tabi'i. Di sini tidak dibaca wa uttaba'u tapi langsung kata wattaba'u. Hati-hati ain jangan sampai terubah dengan hamzah wattaba'u gitu ya. Tapi dia ain wattaba'u ma tatlu syai. Kemudian pada lafal ta sukun itu ta memiliki sifat yang namanya syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu tertahannya suara dan ta juga memiliki sifat namanya hamas. Maka dalam membaca tasukun urutannya adalah kita membaca dengan syiddahnya dan baru dengan hamasnya. At ya. Jangan banyak-banyak dalam hamasnya, sedikit saja. Wattaba'u ma tatlu syayatinu. Langsung ke shin, tatlu shin ya. Jangan dibaca tatlu syayatin, jangan dibaca dengan shin. Ya dan ti sama dipanjangkan dua harakat karena ia mad tabi'i. Ala mulki Sulaiman. Ala mad tabi'i fathah bertemu alif dua harakat. Sulaiman. Ketika kita berhenti pada lafal man, di sini sebenarnya ada bacaan namanya mad arid disukun. Kalau kita berhenti, ya kita berhenti, namanya di sini ada mad arid disukun yang di mana nunnya kita wakafkan dan kita matikan, maka namanya sukun arid. Sebelumnya ada huruf mad. Sukun arid sebelumnya ada huruf mad. Itu adalah mad arid disukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Nah, di sini ada tanda waqaf berupa lafal shad dan seperti ini ya. Ini tandanya artinya apa? Kita aulanya lebih utama untuk melanjutkan, tapi boleh disertai dengan pembolehan kita waqaf di situ. Tapi nggak apa-apa kita berhenti di sini, kita lanjutkan langsung. Kemudian balafal wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Wa ma mad tabi'i fathah bertemu alif. Kafara Sulaimanu manu mad tabi'i lagi. Wala ada fathah bertemu alif mad tabi'i. Walakinna asyayatin. Tahankan suara nun karena dia ada bacaan gunnah pada lafal nun berharakat tasydid. Walakinna langsung. Walakinna asyayatin kafaru. Yati sama mad tabi'i. Kafaru mad tabi'i lagi. Jadi harus sama antara ma la yaktiru, harus sama. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Kalau kita berhenti di sini, pada lafal sihr itu hanya dibaca, rohnya juga tetap dibaca dengan bacaan tipis rohnya.
Lafal yu'allimunan mu mad tabi'i dhammah bertemu waw. Dan pada lafal nun berharakat tasydid ada bacaan gunnah. Yu'allimunan, ditahan dahulu ketika melafalkan nun berharakat tasydid, jangan buru-buru. Jangan yu'allimunan nasa, itu kurang tepat. Kenapa? Karena dia tidak menahan gunnahnya. Kenapa? Karena di sini pada lafal nun tasydid harus dibaca dengan gunnah. Nasa ada mad tabi'i lagi. Sasihr, alif lam di sini dia namakan dengan alif lam syamsiyah, yang namanya alif lam tertulis tapi tidak dibaca dan diidghamkan ke huruf sin. Kemudian wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut. Wa ma majaz munfasil, ada fathah bertemu. Maaf, di sini ada lafal ma yang awalnya dua harakat bertemu dengan hamzah, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah setelahnya dan hamzah tersebut berada di akhir, di lain kata, maka dipanjangkan sepanjang 4 harakat dan kita hukumi dengan mad jaiz munfasil. Wa ma, maka panjangkan ia 4 harakat atau 5 harakat. Kemudian berlafal unzila, ada nun sukun bertemu dengan huruf apa teman-teman? Huruf zai, maka nunnya disamarkan kepada huruf zai. Maka wa ma unzila, kemudian 'alal malakaini bi babila harut wa marut. 'Alal, jelaskan mimnya karena ia alif lam qamariyah. Malakaini bi ba mad tabi'i fathah bertemu alif. Harut wa marut harus sama. Antara ba marut harus sama. Bi babila harut wa marut. Kita coba ulang. Wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut. Kemudian lanjut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma yu'allimani, ma kedua-duanya dihukumi dan mad tabi'i panjang 2 harakat dan bunyinya harus sama. Min ahadin, sebenarnya di sini pada lafal min ahad dan min ahadin hatta, kedua-dua bacaan ini harus dijelaskan antara nunnya dan tanwinnya, dan kita hukumi dengan bacaan izhar yang artinya jelas. Ya, ketika membaca min tidak boleh ditahan. Min ahadin, enggak, tapi jelaskan saja dan tidak boleh ditahan. Min ahadin hatta mad tabi'i fathah bertemu alif. Yaqula innama, ku mad tabi'i dhamma bertemu. La sama hukumnya sebagaimana wa ma unzila, yaitu di sini kita hukumi dengan mad jaiz munfasil, maka la-nya dipanjangkan 4 harakat. Yaqula innama, in tahan suara nunnya, bacaan gunnah. Ma mad tabi'i nah ha, ketika ia berharakat sukun maka alirkan nafasnya. Kenapa? Karena dia ada bacaan, ada ha yang memiliki sifat namanya hamas, mengalirnya nafas kita. Fitnatun fala takfur. Ta tadi sifatnya ada 2, syiddah, maaf sebenarnya tak ada beberapa sifat, tapi yang paling menonjol kita baca dengan sifat syiddah dan hamas, yaitu langkah pertama tahan suaranya fit, baru alirkan nafas. Fitnatun fa, dhammatain bertemu fa, ya, samarkan suara tun ya kepada fa, maka terdengar bunyi fitnatun, bukan lagi fitnatun fala, tapi tahan. Seakan-akan terdengar bunyi tapi dia bukan karena dia menyamarkan saja pada huruf fa, dan kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Fala mad tabi'i. Takfur sama kaf sebagaimana ta secara membacanya.
ditahan dahulu bunyinya, baru dialirkan nafasnya. Fur, mematikan. Nah, di sini ada tanda waqaf berupa apa teman-teman? Berupa shad ya. Maka kalau shad tadi apa namanya? Aula itu lebih diutamakan untuk lanjut. Tapi kalau kita waqaf pun di sini tidak mengapa. Baik, kita coba ulang. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Lanjut. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. alirkan nafasnya. فيتعلمون munya mad tabi'i minhuma min, jelaskan nunnya ketika bertemu ha karena dia ada bacaan di sini izhar. Kami lupa mengeditnya, harus dibaca dengan jelas. Ma yufarriquna minhuma, ma mad tabi'i, ma yang kedua mad tabi'i, qu mad tabi'i juga. Jadi harus sama ya teman-teman di dalam membaca mad tabi'i. Kesalahan yang banyak terjadi dalam membaca mad tabi'i itu adalah dia apa namanya? Memanjangkan mad tabi'i beda-beda. Contoh, fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu. Beda antara bunyi satu dengan yang lain. Kemudian bihi, pada falhi di sini ada bacaan yang kita namakan dengan mad silah qasrah. Mad silah qasrah terjadi ketika adanya hal dhamir ya, kemudian ditandai dengan setelahnya ada ya seperti ini ya kecil. Maka dia panjangnya 2 harokat. Bainal mar'i, tebalkan lafal ro-nya karena dia ada huruf ro, kita namakan dengan ro tafkhim. Harus ditebalkan, jangan dibaca mar'i tapi maru. Ma-nya tipis, ro-nya tebal. Wa zawjih. Nah, kita berhenti di sini. Kita berhenti pada lafal waqaf jim ya. Qaf jim artinya kita boleh berhenti, jawaz. Lanjut. Kemudian pada lafal wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa ma mad tabi'i, hum tahan mimnya ketika bertemu ba. Nah, biasanya banyak orang yang dia tidak menahan bacaan mim ketemu ba. Ya, seakan-akan biasa saja wa ma hum bidhar. Padahal dia harus ditahan, teman-teman. Kenapa? Karena dia ada bacaan kita namakan dengan ikhfa syafawi. Mimnya ditahan. Wa ma hum, 2 harokat. Wa ma hum bidharrina. Dha di sini wajib dipanjangkan 6 harokat, teman-teman. Bukan lagi 4 atau 5. Tapi 6 harokat. Kenapa? Karena di sini ada mad tabi'i. Pada lafal dha asalnya di mad tabi'i bertemu dengan huruf ra yang tasydid. Maka dinamakan dengan mad lazim. Mad yang wajib dibaca panjang, kalimi yaitu maksudnya kalimat dalam bidharin, musaqqal berat dalam lafalnya. Ketika kita melafalkan bidharin agak berat dalam melafalkan. Dan dia harus dipanjangkan 6 harokat. Nah, ini banyak yang salah ketika membaca ini. Ini sebagaimana ketika kita membaca waladhdallin. Nah, ini bidharrina, dharrina. Nah, seperti itu. Panjang dulu 6 harokat baru masukkan tasydid diri. Ri mad tabi'i, bihi mad silah qasrah. Sudah dibahas. Min nun mati bertemu hamzah izhar halqi. Min ahadin lagi, tanwin bertemu hamzah izhar halqi lagi. Illa biiznillah, illa mad tabi'i. Dan perlu diperhatikan teman-teman, hati-hati dalam melafalkan zal yang sukun. Jangan sampai dibaca memantul. Contoh biiznillah, biiznillah. Itu mantul. Banyak yang salah sama contoh ketika membaca an'amta, itu mantul. Sama juga misalkan ihdina, mantul.
Padahal dia nggak boleh baca mana ihdina. Di sini biiznillahi sama. Kemudian lafal Allah tipiskan karena dia didahului dengan fathah. Dan di sini ada huruf jim, maaf, ada waqaf jim yang dimana kita boleh berhenti. Baik, kita coba ulang. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Kemudian pada lafal wa yata'allamuna muna mad tabi'i ma mad tabi'i yadurruhum donya maaf ronya tebal yadurruhum jelaskan ronya. Mim mati bertemu waw jelaskan karena ia izhar syafawi. Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa la panjangkan dua harakat yang ifa ya. Nunnya samarkan ke fa langsung. Kita ulangi dan kita boleh waqaf pada lafal jim. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Baik, kita lanjutkan. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kita lihat pada lafal huruf dal ini wajib dipantulkan ya teman-teman. Dia kenapa? Karena dia bacaan qalqalah atau huruf-huruf qalqalah. Da, ba, jim, to dan ko. Misalnya baju di toko. Nah, kelima huruf ini ketika dia sukun wajib dipantulkan ya teman-teman. Nah, kita namakan dengan huruf qalqalah. Maka kesalahan terjadi dalam membaca qalqalah yaitu tidak memantulkan huruf qalqalah itu. Contoh, walaqad alimu. Nah, ini salah. Padahal dia harus apa teman-teman? Harus dipantulkan. Walaqad alimu. Kesalahan kedua menambahkan hamzah. Contoh, walaqad alimu. Itu salah juga. Yang dimana adalah mengalir pantulannya. Walaqad alimu. Mu mad tabi'i. Laman ishtarahu. Rahu mad tabi'i. Ma lahu. Ma mad tabi'i. Hu mad silah qasrah ditandai dengan waw kecil. Fil akhirati. Di sini dibaca dengan mad badal bukan mad tabi'i. Dan tidak boleh baca dan tidak dibaca pendek. Misalnya fil akhirati tidak, tapi dibaca panjang. Di sini posisi hamzah di sebelah kanan daripada alifnya. Sehingga ketika adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, nah di sini bertemu dengan alif dipanjangkan dua harakat dan dia dibaca mad badal. Fil akhirati min khalaq. Min kha ketemu kha jelas izhar halqi. Khalaq mad alif sukun. Dan di sini ada qalqalah pada lafal huruf qaf dan wajib dipantulkan sebagaimana huruf dal. Dan kesalahan yang sama, kesalahannya yang membaca qalqalah itu tidak mantul dan menambah hamzah. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Lanjut. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. وَلَبِئْسَ, hati-hati dalam melafalkan hamzah, jangan sampai menyeret, tapi dia harus jelaskan hamzahnya. وَلَبِئْسَ, sa karena sifat hamzah yaitu syiddah dan jahar. Ma mad tabi'i. Syarau lembutkan karena baca lin. Bihi anfusahum. Panjangkan hi di sini berapa harokat teman-teman? 4 harokat. Kenapa? Karena dia kita namakan dengan mad silah tawilah. Syarau bihi anfusahum. Lagi-lagi ada nun sukun bertemu fa, samarkan ke fa. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Terus law kanu ya'lamun. Law kanu, panjangan sama kanu mad tabi'i. Nu ya'lamun. Mun dibaca dengan mad alif lis sukun. Panjangnya kita boleh memilih 2, 4 atau 6 harakat.
Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.